Ini adalah kacau penyelenggaraan haji tahun ini. Ini di tengah-tengah waktu tidur kita diusir oleh. Ini kakinya sakit bahkan nggak bisa jalan guys ya. Dan ini jam 1 dini hari. Bayangin waktu istirahat tiba-tiba diusir. Kalau semua jemaah dunia macam Malaysia, saya boleh tidur dengan Lena, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi guys. Satu-satunya di dunia yang cara pengurusannya brilian banget gitu ya. Sukses lah. Ini bisa menjadi salah satu contoh kepada kita yang ada di Indonesia tentunya guys. Ada-ada saja kelakuan orang Indonesia ini. Berdalih ingin antar orang tuanya yang berhaji, ia malah nekat mau nganter sampai tanah suci. Pelaku yang diketahui warga Makassar itu nekat mengenakan seragam haji. Beruntung pihak keamanan bandara mengetahuinya saat mau naik tangga pesawat. Perbuatan ilegal ini jangan ditiru. Karena meskipun bisa nyampe bandara Saudi, saya jamin Anda akan langsung dideportasi, tak bisa masuk tanah suci. Informasikan dari teman-teman bahwa itu betul-betul tidak terdeteksi dengan pakaiannya seperti jamaah. Sebarkan info ini pada yang lain. Saya doakan semoga kamu segera diundang untuk berhaji Amin, dengan amin. cara yang sah dan resmi. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke guys ya, sebelumnya assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys. Apa kabar kalian semuanya dah, dan selamat hari raya Aidil Adha guys ya. Oke, untuk di Malaysia hari ini guys ya. Kalau di Indonesia itu semalam ya. Cuma untuk kurbannya itu kebanyakan diadakan hari Sabtu ya. Sebab kalau Jumat ini kan untuk harinya ini kan ada sholat Jumat gitu loh. Jadi diadakanlah hari Sabtu guys ya. Dan ini ada-ada aja lagi guys ya, yang dimana itu pengen nganter sampai ke tanah suci bro. Widih. Niatnya bagus banget, respect, aku salut gitu ya. Niatnya itu bagus gitu lah, bisa mengantar, pengen menghantar maknya sampai ke tanah suci. Tapi ini kan ya jangan ditiru, jangan dicontoh, sebab ya mana mungkin bisa gitu loh. Kita tanpa visa, tanpa paspor kemudian ada di sana gitu loh. Dan nanti kalau setelah masuk pun di pesawat, pasti kan semua ini kan ada kursinya gitu, ada number kursinya guys ya. Dan kita mau duduk di mana cuy. Jadi ada aja kelakuan ini guys ya. Oke, kita akan lanjutkan, simak lagi video seterusnya guys. Ini pulang haji aja. Oh, ini cuci kaki cuy. Ini tuh biasanya di arah timur sana guys. Di Indonesia timur nih kebanyakan. Udah cium. Maksudnya video itu kan, Oke. itu seliweran masuk di FYP. Seliweran masuk di FYP, atau jangan-jangan masuk di FYP beberapa negara. Beberapa negara ini yang Searching sama orang, sama sedih ya. netizen. Dari mana itu asalnya? Negara Konoha Al-Wakanda, negara Islam terbesar ya. Iya, bener. Gitu. Minum air kaki. Aduh. Jadi memang apa yang dijadikan film itu memang ada. Itu fakta, itu ada, itu terjadi ya. Yang satu ibadah. Selepas ibadah merasa hebat, kasihkanlah kakinya untuk dicuci. Kalau tidak ada kesombongan di dalam diri, dia tidak akan memberikan kakinya untuk dicuci. Itu namanya kesombongan di dalam diri. Tidak sadar kalau itu sudah sombong kepada Maha Pencipta. Padahal ibadah haji itu real untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain ya. Nggak ada itu acara nebeng-nebeng amal, nggak ada ya. Acara nebeng-nebeng amal tuh nggak ada. Ngalap berkah itu nggak ada itu zaman sekarang ini. Naik haji itu kewajiban setiap muslim jika mampu. Betul. Bedanya dia dengan kamu mampu. Kalau ada orang kerja keras dianggap mengejar dunia, masih nggak sadar lagi kalau akhirat juga perlu uang. Betul sekali. Naik haji perlu uang, bukan minum Betul air sekali. kaki, ya. Terus sedekah perlu uang juga ya. Bener-bener. Semua perlu uang. Jadi kerja kalau mau niatnya haji, nyimpen duit ya. Iya. Terus daftar haji. Betul. Nggak perlu minum air kaki orang ya. Itu sesuatu yang tabu ya. Nggak logik. Benar nggak sih guys? Gimana komentar kalian? Oke.
Orang kampung pak Oke guys ya, ini adalah salah satu konon cerita. Ini tuh tradisi guys ya, yang dimana setelah pulang haji ini, sebelum memasuki rumah itu dicuci kakinya dulu ya, kemudian dibuat basuh muka. Konon cerita diminum pula tuh guys ya, ngalap berkah. Ceritanya seperti itu. Tapi ini ada ya, dan ini tuh dilakukan guys ya. Padahal ini menurut aku sih ya nggak harusnya kita melakukan ini. Kalau kita pun ingin ngalap berkah, ya kita kerja keras tadi ya untuk menabung dan kemudian bisalah berangkat haji guys ya. Sebab ya haji ini adalah impian setiap umat muslim gitu loh guys. Tapi ini aneh nih ya guys ya. Oke, orang kampung pakat hirup air basuhan kaki jemaah haji. Nak ambil berkat balik dari tanah suci. berkat minum air basuhan kaki jemaah haji, Masya Allah. nak ambil berkat balik dari tanah suci. Subhanallah. Dikatakan kononnya perbuatan mereka itu adalah adat biasa yang dilakukan oleh mereka selepas pulang daripada mengerjakan haji di tanah suci sebagai satu keberkatan. Di sini kita boleh lihatlah, sebenarnya adat-adat seperti ini sudah melanggar syariat Islam. Kenapa? Kerana kita tengok sendiri, orang yang baru balik daripada haji itu, diorang rendamkan kaki mereka di dalam mangkuk tu, and then orang yang belum pergi haji ni pula pergi ambil keberkatan dengan cara membasuhkan muka sambil ada kaki orang yang baru balik haji tu, basuh muka tu di muka orang, and then diorang minum. Bukankah benda tu kita nampak sudah kotor? Betul tak? Menjijikkan. Itu sebablah kenapa benda ini telah melanggar syariat agama. Sebab kalau betullah kita nak dapatkan keberkatan, kita buatlah kenduri, baca yasin kah atau apakah, doakan kah orang yang belum pergi haji ni, moga-moga dapatlah pergi haji the next time. Begitu. Bukannya dengan cara adat yang pelik-pelik yang macam ni, rendam kaki, lepas tu basuh di muka, lepas tu minum dengan harapan mereka dapat keberkatan. Allahu Akbar. Islam tak ajar benda tu. Jadi guys, ingat janganlah buat adat-adat yang pelik-pelik. Adat ni kita boleh terima asalkan benda tu tidak melanggar syariat agama. Okey? Jangan bak kata peribahasa seperti lembu dicucuk hidung. Jangan jadi macam tu. Okey? Nasihat, jangan marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini FYP-nya itu sampai di beberapa negara guys ya, dan akhirnya distis oleh pemuda daripada Malaysia ini menerangkan ya. Jadi dia menasehati, ini bukan syariat Islam. Dan ini ya contoh nih, kalau kalian pergi dari perjalanan jauh, gimana bau kaki kalian? Kan ya, dan ini dicuci, diminum loh ya, dibuat basuh muka dan lain sebagainya. Apakah tidak lebih baiknya? Kalau di tempat aku nggak ada guys, seriusan di area sini nggak ada ya. Mungkin kalau sampai di rumah itu akan buat kenduri dan ya buat doa-doa gitu ya guys ya, dan bisa mendoakan semua yang ada, yang hadir, yang akan bisa ke tanah suci juga, dan akan ada makan-makan sedikit lah guys ya, bukan seperti ini guys. Jadi ini adalah teguran juga ya, dan ya kita yang ya memang adat sih, kalau dikaikutkan nih adat dari turun temurun guys ya, tapi ini kan tidak diajarkan oleh agama Islam gitu loh. Unggulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di Madinah. Disambut guys. Bahagianya guys bisa sampai di sana ya. Semoga kita bisa sampai di sana guys. Kita rajin bekerja ya. Kita sambil berdoa mengumpulkan. Bila tadi Haji cakap pasal di Malaysia adanya tabung haji. Di dalam dunia satu je ada. Betul. Negara lain tak ada tau tabung haji ni. Pasal dia kata ini idea yang very very brilliant daripada Profesor Engku Aziz. Masa tu tak silap saya almarhum Tun Razak yang endorsekan benda ni, dibawa masuk dalam kabinet, bincangkan, maka jadilah tabung haji. Dan tabung haji ni pula dia ada di setiap negeri. Betul. Dia punya branch dia ada setiap negeri, ya, setiap negeri ada. Jadi maknanya negara-negara lain tak ada. Jadi buat. Arab Saudi dia memang mengiktirafkan
kita ni di antara pengurusan haji yang terbaik. Jemaah haji kita pada tahun Oke guys ya, ternyata tabung haji ini adalah salah satu syarikat guys ya, bukan syarikat ya, dia apa ya, pertubuhan gitu, dan itu satu-satunya di dunia yang cara pengurusannya brilian banget gitu ya, sukses lah. Ini bisa menjadi salah satu contoh kepada kita yang ada di Indonesia tentunya guys ya, sebab kalau kita nampak nih banyak sekali apa ya, sistem yang tidak terkontrol ya. Jemaah haji daripada Indonesia ini guys ya, kadang tenda tak cukup lah, hotel jauh, makan tak cukup. Tapi kalau Malaysia ini selalu lancar gitu, jadi enak. Mungkin cara pengurusannya memang worth it banget lah ya, boleh belajar ke sana mungkin ya para menteri-menteri di Indonesia ini guys ya, agar bisa menggali informasi ya, belajar lah, jangan malu belajar, intinya seperti itu guys ya. Kalau semua jemaah dunia macam Malaysia, saya boleh tidur dengan tenang. Wow. lepas kita kekalkan rekod kita terbaik daripada petugas-petugas haji, pegawai apa ni, sahabat apa ni, Makkah, dan juga para jemaah kita yang berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kita kekalkan kebersihan. Maksudnya jemaah-jemaah haji kita bila mana meninggalkan Arafah, Muzdalifah dan Mina, kawasan-kawasan ini bersih, tak ada sampah sarap. Tuan-tuan boleh nampak tak? Bila kita gerak Memang kita tengok kesadaran jemaah luar biasa. berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Jadi bukan saya sebut tuan-tuan, ini Kementerian Haji dan Umrah Saudi hampir setiap tahun menguji jemaah-jemaah kita bersih, disiplin. Saya ingat semalam kan Ibu Sakit, Dr. Rafiq, masa saya dan masa kita berada dengan beliau, dia kata kalaulah semua jemaah haji macam Malaysia, dia dah boleh tidur dengan tenang. Ya, ini adalah gambaran Luar biasa lah guys. Dr. Taufik Fauzan Arabiah. Maknanya selesanya beliau dan Kementerian Haji ya, dengan tabung haji dan juga jemaah-jemaah haji Malaysia. Jadi dia secara joking lah dia sebut, dia kata dia boleh tidur dengan tenang. Jadi maknanya itu kita harapkan. Sebab tu saya katakan kempen kebersihan ini adalah contoh terbaik yang kita nak bawa, dan kita akan membantu Kementerian Haji sebagai model yang terbaik yang boleh diikuti oleh jemaah-jemaah haji daripada negara luar. Kita ada suarakan juga berkaitan dengan penerusan program Tariq Makkah yang memudahkan jemaah-jemaah haji Malaysia, dan juga penyerahan kad-kad nusuk. Sebab negara Malaysia adalah negara pertama yang diberikan keistimewaan kad-kad nusuk ini diagihkan di Malaysia. Jadi alhamdulillah. Cuma pada tahun ini sebagai negara yang pioneer, adalah dalam percentage, saya ingat dalam 20% yang tak sempat. Tapi insya-Allah saya telah meminta kepada Menteri Rakan Sejawat saya untuk tahun hadapan program kad nusuk diserahkan ini boleh diserahkan awal dan juga diserahkan secara keseluruhan 100%. Okey. Guys ini ya, ini terkini. Kalau semua jemaah dunia macam Malaysia, saya boleh tidur dengan Lena, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi guys. Gila, luar biasa guys ya, luar biasa. Jadi ya itu tadi guys ya, attitude ya, kesadaran jemaah ini luar biasa. Bisa di apa ya, Menteri Arab Saudi aja itu merasa kagum gitu dengan jemaah-jemaah daripada Malaysia ini. Ini kalau semuanya bisa mengambil contoh ya, mengambil hikmah dari semuanya, kan bisa bagus gitu guys ya. Tidak ada yang buat kerenah lah. Tapi kalau jemaah kita ini masih ramai lagi yang buat kerenah guys ya. Bahkan ada yang membawa puluhan batang, ribuan batang gitu ya rokok guys ya, dibawa naik flight dan akhirnya ditahan di sana. Ini mau dibuat apa gitu loh. Dan hal-hal pelik itu masih terjadi di kita cuy ya. Tapi kalau jemaah Malaysia ini
Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi aja itu mengakuinya guys ya. Dan ini tidak apa ya guys ya, tidak lepas dari tabung hajinya itu sendiri ya, dengan pengurusan yang bijak, yang betul, dan akhirnya bisa mensukseskan para jemaah haji Malaysia ini guys ya. Sebab kalau kita lihat nih pengurusan untuk haji Indonesia itu ribet guys ya, semrawut gitu ya, ada-ada aja masalahnya. Nah ini ada-ada aja ya, detik-detik jemaah haji Indonesia bermasalah di tenda guys. Jadi seperti apa videonya, kita play guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kacau penyelenggaraan haji tahun ini. Ini di tengah-tengah waktu tidur kita diusir oleh penyelenggara. Nah ini buktinya. Nah kita lihat bahwa ini luar biasa penyelenggaraan tahun hari ini. Nah ini penyelenggaraan yang ini ada orang sakit, tidak ada orang sakit nggak mau diusir. Ini apa ini? Siapa gimana ini? Tuh, kacau banget. Ada orang sakit tengah tidur malah diusir di tenda guys. Bayangin yang melakukan ibadah haji ini guys, dan keluarga yang ada di rumah pasti pikirannya meracau kemana-mana dengan adanya case-case yang semacam ini guys ya. Ini salah informasi ataupun salah pengurusan ataupun salah jemaahnya itu sendiri. Aku yakin ini di pengurusan sih, pengurusannya kurang, bener-bener kurang teliti guys ya. Sedih. Sungguh kasihan ini di tengah-tengah. Kita sudah istirahat. Coba lihat. Memang yang saya alami sendiri di kloter 90 ya, yang terdiri dari jamaah haji sebagian besar dari Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan ini kemarin sempat mengalami ya sedikit insiden lah, bahasanya ya memang sempat bersitegang dengan baik penyedia haji, dalam hal ini syarikah yang menyediakan tenda Rawah Mina 2. Kemarin sempat kita dan jamaah haji asal Bangladesh sempat hampir bentrok lah. Karena kemarin setiba di sini menjelang isya, kita itu kan sudah menunggu lama tidak mendapatkan tenda. Nah di kawasan Rawah Mina itu kan banyak tenda yang sudah terisi. Nah di salah satu tenda itu tidak ada penjaganya. Kita tanya kemana, petugas kami juga sepertinya tidak menguasai betul di medan di mana kita ditempatkan sebenarnya. Nah itu yang kemudian kami dari kloter 9 dari kloter 90 SUB Surabaya itu menempati itu. Nah tidak lama kemudian, hampir 3 jam, tepat pukul jam 1 dini hari tadi, itu kita diminta keluar, di mana kondisinya para jamaah itu ada yang sakit, ada yang kurang enak badan, ada yang sudah tertidur karena kecapean mulai pagi. Itu mendadak, di bahasa kasarnya itu diusir karena akan ditempati oleh Bangladesh. Nah kami meminta ada jaminan ketika nanti kita dikeluarkan dari tenda itu bagaimana nasib kita itu. Nasib kami di kloter 90 akhirnya lewat dialog lama hampir jam 2, sekitar 1 jam kita bertahan, bahkan kita untuk menguatkan emosi karena kita membacakan talbiyah bareng-bareng di dalam tenda. Sementara di luar itu sudah ada ratusan jamaah asal Bangladesh yang sudah merangsa masuk di tenda kami. Nah kebetulan pada gambar itu juga terdapat ada salah satu pasien yang sakit pada bagian kakinya tidak bisa jalan, itu harus digotong, dipaksa keluar. Nah itu yang membuat saya secara pribadi terharu bagaimana tidak kesiapan dari petugas sendiri di sini kok tidak ada mitigasi sejak awal gitu.
Ya syukur alhamdulillah solusinya ketika sudah pindah kita sudah mendapatkan di tenda di sektor 6. Ini miliknya Syarikah Al Rifada, beda syarikah lagi. Dan kami bersyukur ketika pindah itu langsung mendapatkan makanan, distribusi makanan. Tetapi sisanya ada yang belum sampai sekarang. Aduh guys, sedih banget guys ya, sedih banget, selalu ada aja masalah nih guys ya. Yang dimana ini kalau kalian nampak nih ya, di sini tuh ada bapak-bapak yang lagi sakit nih. Ini kakinya sakit bahkan nggak bisa jalan guys ya. Dan ini jam 1 dini hari, bayangin waktu istirahat tiba-tiba diusir, disuruh pindah tenda guys ya. Yang konon cerita ini tenda warga Bangladesh gitu ya. Jadi ini minim, aduh guys, sedih loh ya. Ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat menguras tenaga, menguras pikiran gitu ya. Apalagi bapak-bapak yang sudah uzur, tapi ini pengurusannya nih yang kurang, menurut aku kurang matang banget lah guys ya. Jadi di waktu nak masuk tenda itu nggak ada penjaganya, ini khusus tenda negara mana itu nggak ada gitu loh. Dan ini tidak ada briefing dulu atau gimana guys ya sebelum melakukan ibadah ini. Jadi ya sekali lagi, kenapa tidak belajar dengan tabung haji yang ada di Malaysia guys ya, yang dimana itu selalu apa ya, dari tahun ke tahun itu selalu mulus gitu, tidak ada masalah-masalah yang hal seperti ini. Bahkan ada yang nggak kebagian makanan dan lain sebagainya loh. Kalau kalian nggak percaya, kita akan tengok komentaran di sini guys ya. Nih, dari dulu sampai sekarang masih sama dong, belum berubah. Kasihan jemaah yang sudah tua-tua duduk di sana, di sini diusir oleh petugas. Nah kan dari dulu. Tahun 2004 pertama haji dulu juga mengalami pengusiran di tenda Mina, tapi dapat ganti yang memadai. Terakhir 2024 dapat tenda kecil yang kapasitasnya paling 200 orang. Sementara kami satu kloter hampir 400 orang. Bayangin nih, yang kapasitinya 200 diisi 400 guys ya. Ratusan orang tidur di luar tenda padahal saat itu suhu hampir 50 derajat. Ya jalani saja, alhamdulillah bisa selesai haji dengan baik. Harus ikhlas dan banyak bersabar ya. Semoga untuk saudara-saudara kita yang lagi menunaikan haji ini bersabar, dikuat-kuatkan guys ya, bersabar sebab masalah itu ada aja gitu loh ya. Jadi semoga pemerintah juga lihat dong ya teguran-teguran nih daripada masyarakat. Dari 2004 pernah mengalami hal yang sebegini sampai ke sekarang loh guys ya. Jadi tidak ada henti-hentinya. Jadi semoga bisa diperbaiki lagi gitu loh guys ya, agar para jemaah ini selesa. Sebab di sana ini kan banyak orang-orang tua-tua guys ya, bahkan yang ada yang sakit tadi. Masya Allah, sedih banget guys ya. Aduh, semoga haji saudara-saudara kita yang lagi menunaikan haji menjadi haji yang mabrur, dan kita yang belum berangkat bisa berangkat menunaikan haji semoga di tahun depan, ke depan, dan ya semoga kita bisa berangkat ke tanah suci guys ya. Ada sedih guys ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Tinggalkan komen yang terbaik Anda ya guys ya. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.